Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan. Tentunya kita sudah rindu untuk berjumpa kembali, beribadah kembali bersama-sama. Di kesempatan kali ini saya diberikan renungan untuk ingin menyampaikan firman Tuhan, kisah tentang Daud. Yang bacanya diambil dari 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 8. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Di kisah Daud ini, pada suatu ketika Daud bersama rakyatnya pulang ke kotanya di Siklag. Daud melihat kondisinya, kota itu terbakar, orang-orangnya ditawan, hartanya sudah habis ludes. Otomatis Daud pedih hati karena sudah tidak ada orang di kota itu. Bersama dengan para lelaki-lelakinya, bersama para rakyatnya, dia merasakan bahwa kecewa mungkin, atau dia takut, dia menyesal, putus asa, melihat semuanya menjadi kosong dan hampa. Tapi di sini kita belajar, Daud mengambil sikap, memilih sikap untuk tetap setia kepada Tuhan, yaitu di ayat yang ke-6. Daud bilang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan itu adalah satu pilihan, saudara, yaitu pilihan untuk tetap setia. Daud melakukan kesetiaan ini bicara tentang perlindungan Tuhan dari awal kehidupannya, kenangannya bersama dengan Tuhan, dipertolong Tuhan, dilindungi Tuhan setiap waktu. Di ayat yang ke-7 berbicara tentang Daud minta efod itu kepada Abiatar. Efod itu adalah baju untuk menghadap Tuhan. Ya, berarti Daud menundukkan diri di hadapan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Yang hari-hari ini sama dengan kehidupan kita, yaitu di mana krisis sedang melanda, semua orang merasa juga ekonomi lagi merosot, banyak yang di PHK, orang dirumahkan, cicilan-cicilan mulai macet. Ya, kita tidak bisa berharap kepada siapa-siapa, saudara, hanya kepada Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu hanya bisa dibayar dengan ketaatan. Ketaatan bicara tentang tindakan taat yang diulang-ulang, yang repetisi, yaitu pengulangan. Dari kata repetisi ini akan menjadi sebuah skill, menjadi sebuah integritas. Karena kita taat, diulang-ulang, dilatih terus-menerus, maka kita menjadi cakap. Cakap dalam apa? Tentunya kita cakap dalam mengikuti kehendak Tuhan. Karena hari-hari ini kita semua mengalaminya hal itu. Dan Daud tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kemudian Daud ke-8 berbicara, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah harus kejar orang itu, gerombolan itu? Ternyata Tuhan bilang suruh kejar, tapi juga tidak dikasih tahu ke arah mana, bersama siapa, juga tidak ada tanda-tanda. Daud cuman percaya. Daud percaya untuk melangkah, yaitu Daud percaya. Sekali lagi saya tekankan percaya, karena Tuhan itu yang berjanji itu setia. Apalagi hari ini kita mengerti bahwa kita ini berharap bukan tentang apa, tetapi kita berharap kepada siapa, yaitu kepada Yesus Kristus yang kita sembah. Di kitab Ibrani 6 ayat ke-19 katakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat,
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini berbicara tentang pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Kenapa kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang kita sembah sudah melakukan semuanya buat kita, termasuk mati di atas kayu salib. Kita ditebus dosa, dibeli dengan harga yang mahal. Nah, kembali ke ayat 8, Daud mulai berjalan. Di ayat selanjutnya kita tahu cerita itu bahwa Daud bersama 600 rakyatnya berjalan menelusuri sungai. Sampai di perbatasan sungai itu 200 orang pasukannya mengalami kelelahan atau capek. Dalam arti kata, kondisi situasinya semakin berubah. Kondisi situasinya semakin mencekam. Kekuatannya menurun, fasilitas menurun, supporternya juga menurun. Menurun 30%, 30-40%. Tetapi Daud dikatakan di situ dia tetap melangkah, menyeberangi sungai itu dengan sisa pasukannya. Ya, kita tahu kita tidak pernah melihat Tuhan kasih tanda hari-hari ini. Tapi yang kita perlu lakukan adalah kita tetap percaya, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi di sekitar kita. Mungkin kita hari ini merasa, kok tidak cukup ya Tuhan? Kok rasanya saya tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi tetap percaya, iman kita harus memimpin kita. Ya mungkin badan kita sudah mulai lemah, pikiran kita sudah mulai capek. Tapi ingat, kita harus punya hati, kita harus fokus pandangan kita kepada Yesus yang telah melakukan semuanya buat kita. Kemudian di ayat yang ke-10 dan ke-11, Daud bertemu dengan budak Mesir yang jatuh tergeletak di padang gurun itu. Nah, Daud mempraktekkan firman Tuhan. Daud tetap melayani budak itu, memberi makan. Ini berbicara tentang di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap memberi, memberkati, bagi, sharing kepada orang di sekitar kita. Karena kita tidak pernah tahu di mana waktu Tuhan yang tepat untuk menolong kita. Tapi percayalah, Tuhan sudah beri waktu yang paling tepat buat kita, di mana Dia akan menolong kita. Kita tahu waktu Daud menolong budak Mesir ini, tiba-tiba budak Mesir ini bercerita bahwa gerombolan itu pergi ke arah situ dan beristirahat dan berpesta pora. Kemudian Daud mengejar, Daud membasmi, Daud lepaskan tawanannya, Daud ambil jarahannya bersama orang-orangnya, anak dan istrinya kembali di tangannya, yaitu kemenangan besar terjadi. Saya percaya hari ini mungkin kita berada di dalam kondisi yang seperti ini. Kisah Daud ini menguatkan saya bahwa anggap aja hari ini kita sedang di dalam training, kita sedang di dalam pelatihan, kita sedang dilatih oleh Sang Penjunan kita, Yesus Kristus. Kalau Dia sudah melatih kita, membentuk karakter kita, kita sedang dipersiapkan kepada berkat yang akan datang. Kita dipersiapkan kepada level yang akan datang. Pesannya hari ini yang saya bisa sampaikan adalah kesetiaan itu mahal harganya. Kesetiaan hanya bisa dibayar dengan ketaatan. Ketaatan itu bukan cuma satu kali, tapi taat yang diulang-ulang sehingga menjadi sebuah skill dan berintegritas. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki sikap dan mental pejuang. Bukan cuma mental sebagai korban. Kalau orang di dunia merasa aku hari ini tidak bisa makan, tolong dong dibantu aku. Ya apa cara mendapat bantuan seperti ini, seperti itu dan begini begitu. Kita sebagai anak Tuhan kita berbeda. Kita mau berjalan terus, kita mau berjuang terus di dalam Tuhan. Fokus kita tidak kemana-mana, kita cuma melihat karya Yesus di salib, sehingga kita semakin kuat. Damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, sukacita itu memenuhi hidup kita sampai masa krisis ini selesai, karena semuanya ada masanya, saudara. Saya percaya kita semua dikuatkan, khususnya para pria. Kita harus punya mental pejuang. Kita jangan mau jadi korban, tapi kita mau jadi pejuang. Demikian firman Tuhan bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kisah Daud ini menguatkan kita. Kisah Daud ini semakin membuat kita maju, mempunyai sikap berjuang, mental berjuang. Semakin kami setia kepada Engkau, apapun yang terjadi,
Engkau tetap ada bersama dengan kami. Biarlah segala umat-Mu jemaat di kota Situbondo ini Tuhan semakin mencintai Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.